Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, berkumpul di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, meskipun kita berjauhan, kita masih bisa saling bertegur sapa, bertatap muka, meskipun melalui online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi perjumpaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bagi kita sekalian tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang solih, dan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Allahumma amin. Dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu masuk pada hadis yang ke-26. Ya, hadis yang ke-26. Yaitu sebuah hadis yang eh, berisi faidah yang sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga bisa mempelajari dan mengambil faidah serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Maka mari langsung saja kita baca matan hadisnya. Berkata al-muallif Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa iyana wa iyyakum ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu fihi syamsu ya'dilu bainal itsnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin yamshiha ila salati sadaqah wa tumitul ada 'anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana artinya yaitu dari sahabat Abu Hurairah sebagai oleh beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah. Setiap harinya yang matahari terbit di dalamnya. Berbuat adil dalam menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah dia berjalan untuk menunaikan sholat, maka itu juga adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan
Muslim rahimahumallahu wa iyana jami'an. Maka Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil, di antara banyak sekali faedah sebenarnya dari hadis ini, di antaranya yang pertama adalah yaitu setiap sendi kita ini setiap harinya wajib untuk disedekahi. Ya, setiap sendi di dalam tubuh manusia, kalau kita lihat di dalam riwayat Abu Dawud, ya, dan yang lainnya disebutkan dalam tubuh manusia itu ada 360 lebih, ya, ada 360 persendiannya, ya. Dan semua itu wajib untuk disedekahi, ya, 360 persendian, berarti harus 360 kali sedekah. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW tadi, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ya. Setiap persendian dari tubuh manusia alaihi. Maka di sini menunjukkan apa? Wajib atasnya untuk disedekahi. Ya. Maka ketika mendengar hadis ini, ya, para sahabat, kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, ya, ada beberapa lafaz. Di antaranya ketika mendengar hadis tersebut, para sahabat kaget. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang sanggup ya Rasulullah 360 kali sedekah dalam sehari? Ya. Sekali sedekah setiap hari saja kadang lupa, kadang ingat, ya kan? Nah ini 300 lebih, bayangkan. Ya, bagaimana ngitungnya? Satu sedekah, dua sedekah, tiga sedekah. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau dia menyebutkan amalan-amalan tadi, ya, bahwasanya kalau dalam riwayat ini disebutkan setiap tahmid adalah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, membonceng orang tadi adalah sedekah, mengangkatkan barangnya orang sedekah, jalan ke masjid juga sedekah, dan ya, banyak bentuk lainnya. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sedekah itu bukan hanya terbatas, yang dimaksud di sini, sedekah di sini bukanlah sedekah secara khusus. Ya, dulu sudah pernah kita bahas kalau tidak salah sebelum hadis ini, ada sedekah yang mananya secara umum, ada sedekah yang mana secara luas, dan ada sedekah yang mana secara khusus. Ya. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang ia tidak wajib, yang sunnah. Ya. Maka dilihat, ya, dan sedekah yang dimaksud di sini, ya, di sini ternyata bukan sedekah yang hanya dengan harta saja, bukan. Ya. Makanya ketika dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis disebutkan kalimat sedekah, di situ kita harus cek dulu. Ini pengertian sedekah di sini, ya, kita lihat penjelasan para ulama, apakah sedekah itu secara khusus, apakah secara umum, apakah ya sedekah di sini masalahnya secara bahasa, ya, apakah secara luas, ya. Maka sedekah yang dimaksud di sini adalah segala bentuk amal soleh itu adalah termasuk sedekah. Ya. Maka di sini setiap harinya seluruh persendian kita ini wajib disedekahi. Namun sedekahnya di sini adalah bersifat ya luas atau umum, bukan hanya sedekah dengan harta saja. Ya. Jadi ini faedah yang pertama. Ya. Berarti apa? Karena di sini sifatnya wajib. Ya. Berarti kalau seseorang itu dia tidak bersedekah, maka dia berdosa. Ya. Makanya para sahabat tadi sampai tanya, siapa yang sanggup ya Rasulullah? Karena ini efeknya kita bakal berdosa nih begitu. Ya. Itu yang memberatkan di situ. Kalau kalau nggak berdosa sih nggak apa-apa berarti kan, ya, nggak ada masalah. Ya.
Cuman di sini kalau nggak disedekahi berarti kita berdosa dong gitu. Karena alaihi sedekah. Wajib disedekahi. Makanya para sahabat pun apa protes. Ya Rasulullah, siapa yang sanggup? Ya berarti kita ini numpuk dosa dong setiap hari begitu. Karena 360 sedekah ya. Kalau itu sedekah harta itu kan berat ya. Apalagi bagi para sahabat yang mungkin secara secara ekonomi ya lemah gitu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sedekah di sini adalah segala amal-amal solih ya. Nah, itu adalah dihitung sedekah. Jadi ini faedah yang pertama. Jadi kita banyak orang yang tidak memahami hal ini, tidak mengetahui ya bahwasanya setiap sendi ini ya, harus disedekah. Ya. Dan begitu pula nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Ya. Itu harus kita bersyukur dengan apa cara memanfaatkan beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Ya, karena di sini dalam hadis ini yang disebutkan baru nikmat persendian. Padahal betapa banyak nikmat-nikmat lainnya di dalam tubuh manusia. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan ya, di luar tubuh kita lebih banyak lagi. Maka ya di sini hal ini menuntut kepada kita agar eh, bersemangat ya untuk beramal saleh dan memanfaatkan ya, tubuh kita, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam dalam ketaatan ya. Maka ini faedah yang pertama, selanjutnya kita masuk faedah yang kedua, yaitu adalah keutamaan berbuat adil. Keutamaan berbuat adil. Karena tadi dalam hadis Nabi SAW disebutkan ya'dil bainal itsnaini. Berbuat adil antara dua orang. Artinya ada dua orang yang bersengketa, ya, kita sebagai hakimnya, pemutusnya, maka kita pun berbuat adil, ya, tidak berbuat zalim. Maka itu akan dihitung sebagai sedekah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan berbuat adil. Yang mana berbuat adil ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, ya silakan lihat surat An-Nahl atau dicatat surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90. Surat ke-16 ayat ke-90. Di situ Allah memerintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, untuk berbuat baik, berbuat ihsan. Ya. Maka ya, bertindak adil ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas innallaha ya'mur, Allah memerintahkan. Ya. Dan ketika seseorang berbuat adil, maka Allah akan ya mencintai hamba tersebut. Ya, ketika kita berbuat adil, itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka hendaknya kita berusaha ya, berbuat adil dalam dalam rumah tangga kita, berbuat adil dalam lingkungan kerja kita, ya. Apalagi kalau dia menjadi seorang pengadil, ya, seorang hakim, ya, maka jelas di situ tanggung jawab yang berat. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW mengabarkan, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, maka nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Ala manabir min nur. Mereka akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Ya. Ini orang-orang yang berbuat adil.
yang menunaikan hak, ya. Setiap orang yang memiliki hak atas dia tunaikan, dia berbuat adil, maka nanti sama Allah pun akan dimuliakan. Ditempatkan di mimbar-mimbar cahaya. Jadi dapat tempat khusus begitu ya, VIP begitu nanti di hari kiamat. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Siapa mereka? Orang-orang adil ini yaitu alladzina ya'diluna yang berbuat adil fi hukmihim ketika mereka menjadi hakim, ketika menghukumi. Ya. Maka hakim kalau dia berpegang dengan aturan Allah, ya, memegang keadilan, kebenaran, maka dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar cahaya. Wa ahlihim begitu pula orang yang berbuat adil kepada keluarganya. Maka ini motivasi bagi para ayah, ya, para kepala keluarga untuk berbuat adil, jangan berbuat zalim, ya. Kalau misalnya seorang suami memiliki ya beberapa orang istri, maka harus adil, ya, dalam pembagian waktu bermalamnya, ya. Kalau seorang ayah memiliki beberapa anak, ya, maka harus adil dalam pemberiannya. Ya. Nah ini mereka yang benar-benar memegang keadilan, ya, maka ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diberikan kepemimpinan kemudian dia berbuat adil, ya, maka ini keutamanya besar sekali. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim yang lainnya, di dalam hadis tentang orang-orang yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Ketika manusia kepanasan pada hari kiamat, maka ada golongan-golongan manusia yang berada di bawah naungan Allah. Ya, mereka sejuk, tidak kepanasan. Salah satunya siapa? Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Ya. Maka seorang pemimpin yang dia itu berbuat adil kepada rakyatnya, ya, maka itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Ya. Nah ini faedah yang kedua tentang keutamaan berbuat adil. Kemudian di antara faedah lainnya yang ketiga adalah yaitu keutamaan memperbaiki hubungan antara dua orang yang saling bermusuhan. Ya. Karena di antara penafsirannya adalah ya ya'dil bainal ini yaitu memperbaiki hubungan yang retak antara dua orang. Dua orang bermusuhan, kemudian kita perbaiki, ya. Kita berbaikan. Maka dari permusuhan kemudian saling memaafkan, saling berbaikan ini adalah suatu hal yang terpuji. Ya, Allah senang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair. Ya. Wasulhu berdamai, berbaikan itu khair lebih baik daripada musuhan, saling mendendam, saling sentimen, saling membelakangi, saling memusuhi, saling menjatuhkan, ya, saling memata-matai, saling menggibah, saling mengejek, saling membuli. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wasulhu khair. Berdamai itu lebih lebih baik, ya. Jadi kan ini sebagai tujuan ketika kita bersengketa, ketika kita ya, ketika kita bermusuhan, ya, maka yang paling baik adalah berdamai. Wasulhu khair kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, ketika kita itu berusaha untuk memperbaiki hubungan antara dua orang ini amalan yang yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua orang yang bermusuhan, kita berusaha mendamaikan, ya, berusaha memberikan, ya,
kedua belah pihak pengertian, akhirnya mau bertemu, akhirnya mau bicara dan akhirnya cair ya. Nah, usaha untuk memperbaiki ini usaha yang mulia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan obrolan-obrolan rahasia mereka. Artinya dalam omongan manusia ya, saling ya, berbicara itu la khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakannya tidak ada kebaikan. Illa kecuali man amara bisadaqatin, orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan kepada yang kebaikan. Au islahin bainan nas, atau orang yang berusaha memperbaiki hubungan ya di antara orang-orang yang bermusuhan. Ini syahidnya ya. Au islahin bainan nas. Ya. Jadi berusaha untuk apa? Mengajak memperbaiki hubungan dua orang yang bermusuhan. Ya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita itu menjadi provokator. Ya, ketika ada dua orang yang bermusuhan, malas, ya, dikompor-komporin. Ya. Senang kalau ada orang itu bermusuhan. Nah, ini berarti hatinya adalah kotor. Ya. Sebagai seorang mukmin muslim, harusnya berusaha untuk mendamaikan. Ya. Dan ketika seseorang dia berusaha mendamaikan, itu adalah amalan yang agung, amalan yang mulia. Itu adalah kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, karena illa kecuali ya, nggak ada kebaikan kecuali apa? Di antaranya adalah memperbaiki hubungan antara manusia. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis salati wassiyam wassadaqah. Maukah kalian aku beritahukan dengan amalan yang lebih baik derajatnya daripada derajat salat, puasa, sedekah. Jadi amalan yang lebih baik daripada derajatnya sholat, puasa, sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, mau. Apa itu? Ya. Amalan yang lebih baik daripada apa? Ya, derajatnya lebih baik daripada sholat, puasa, sedekah. Nah, ini amalan apa ini ya Rasulullah? Penasaran para sahabat. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, islahu dzatil bain, yaitu memperbaiki hubungan dua orang yang bermusuhan. Ya. Maka hendaknya kita berusaha ketika ada yang bermusuhan, ya, itu kita berusaha untuk mendamaikan. Jangan memperkeruh suasana, jangan justru mengompor-ngompori. Ya, Allah perintahkan dalam surat Al-Anfal, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah ya permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara kalian. Maka ketika ada saudaranya bermusuhan, ya, jangan ikut-ikut ya, tambah mengompor, ada tetangganya bermusuhan, ya, malah, oh memang itu begini begini begini, wah, semakin dikompori. Jangan. Ada teman sekantornya bermusuhan, dia semakin malah apa? Menggembor-gemborkan. Ya. Atau bahkan ada misalnya ustadznya yang bermusuhan, maka dia pun ikut untuk apa? Memanas-manasi. Maka justru diperintahkan oleh Allah adalah untuk memperbaiki. Ya, berdamai itu lebih lebih baik ya daripada dendam yang justru akan ya membakar hati ya dan akan mengeraskan hati kita ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya, para salaf dahulu mereka juga mendorong ya, mereka juga memuji ya perbuatan yang satu ini. Berkata Anas radhiyallahu anhu, man aslaha bainatsnaini, barang siapa yang memperbaiki hubungan dua orang yang retak, dua orang yang bermusuhan, atahullahu bikulli kalimatin 'idqa raqabah,
maka Allah akan berikan kepadanya pahala setiap kalimat, setiap kata yang dia keluarkan untuk memperbaiki hubungan orang tersebut, ya, setiap katanya diberikan pahala membebaskan seorang budak. Bayangkan, ya. Jadi cuman kita itu berusaha mendamaikan, kamu tuh jangan gitu, gini begini begini, ini dia itu orang baik, ini gini gini. Sudahlah, lu maafkan saja, ya, maafkan saja, ya. Itu setiap katanya itu, ya kata Nasrin Malik, ya, bikuli kalimatin ijqaraqabah. Setiap katanya itu pahalanya seperti membebaskan budak, bayangkan. Makanya jangan kita suka ini menjadi provokator, menjadi komparator, malah memanas-manasi orang yang bermusuhan. Ya. Justru kita mengademkan, ya, hitam dinginkan suasana. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Dan dia apa mengharapkan apa? Mengharapkan pahala di situ. Ya. Rugi kalau dia sampai nggak berusaha menenangkan suasana, mendamaikan. Gitu. Ya. Makanya di antara para ulama mereka mengatakan man arada fadlal abidina, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan yang dimiliki oleh para ahli ibadah, ingin mencapai derajat mereka, ingin sampai kepada kemuliaan mereka, bagaimana caranya? Fal yuslih bainan nas, perbaikilah hubungan antara manusia. Ya, damaikan orang-orang yang cekcok, yang berselisih. Ya. Wala yuqi bainahumul adawata wal baghdha, jangan sampai justru kita menimbulkan permusuhan, jangan sampai justru menimbulkan amarah. Ya. Makanya orang-orang mulia itu adalah orang-orang yang berusaha menenangkan suasana, bukan yang ngompor-ngompori. Ya. Apalagi kalau di dunia maya, ini sudah ada, ya, komen satu dipanaskan lagi dengan komentar yang ini, panaskan lagi dengan terus begitu. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Justru kita itu harus mendinginkan suasana. Ya. Harus memberikan uzur kepada saudara kita. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Adapun orang saat ini, ya, maka bahkan banyak di kalangan para penuntut ilmu justru apa? Senang kalau ada keributan-keributan, ya, senang kalau saling apa? Mencaci maki, saling saling menjelek-jelekkan. Maka waliyatubillah, ya, justru, ya, dengan hadis ini, ya, memperbaiki itu adalah sedekah dan pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lainnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang keempat, yaitu adalah keutamaan menolong orang lain. Ya. Itu digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, membantu orang yang naik ke kendaraannya, ya, atau bonceng orang di kendaraan kita, atau menaikkan barang orang ke kendaraannya. Itu adalah apa? Ya, bentuk menolong, dan itu adalah sedekah. Ini adalah, ya, spiritnya seorang seorang mukmin muslim, yaitu suka apa? Suka menolong, saling tolong menolong. Makanya Allah pun memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, buat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian, ya, dalam kebajikan, dalam ketakwaan, ya. Dan jangan sampai justru saling apa? Saling saling menjatuhkan, ya, saling bermusuhan. Ini, ya, dilarang sama Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian itu saling, ya, bersengketa, saling bermusuhan. Akhirnya kalian gagal, akhirnya kalian pun lemah. Begitu. Tapi kalau saling tolong menolong di antara kaum muslimin akan kuat. Ya. Nah, di sini pentingnya apa? Spirit untuk apa? Menolong saudara-saudara kita. Ya. Dan ketika seseorang itu menolong saudaranya, ya,
Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah pun semisal dengan amalan yang kita lakukan. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Ya. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ya. Jadi dengan kita menolong sesama itu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan saudara kita, dia dan kebutuhan apa, ya. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berusaha memenuhi, ya menolong memenuhi kebutuhan saudaranya, kan Allah fi hajatihi, Allah pun akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya. Ya. Ini kabar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini. Hanya kalau kita ingin ditolong, ya tolonglah. Ya. Berusaha semampu kita apa yang bisa kita berikan. Ya. Ini faedah yang keempat. Selanjutnya, faedah yang kelima, ya, dari hadis tersebut. Bismillah. Faedah yang kelima, ikhwan fillah, yaitu adalah keutamaan berkata baik, ya. Keutamaan berkata baik. Tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik, kata-kata yang baik itu adalah sedekah, ya. Maka berusahalah berucap itu yang baik, ya. Kalau bicara itu yang baik, jangan yang nyelekit, ya. Kalau komen, ya, kalau pasang status, jangan yang nyelekit, ya. Berikanlah kata-kata yang baik, ya. Karena kata-kata yang buruk itu kita harus yakini bahwasanya Allah itu nggak suka, gitu. Ya kalau kita berucap jelek, berucap buruk, berucap kasar, yakin Allah itu nggak suka. Ya. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, silakan lihat dalam surat An-Nisa ayat ke-148. Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 148. Ya. Allah nggak suka kita berucap buruk. Ya. Ingat-ingat ayat ini. Biar kita itu mikir-mikir kalau mau ngomong jelek. Ya. Nah ini ada nih di apa namanya di layar, ya. Surat An-Nisa ya juz 6. Ya. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk. Nah ini kan ya, jelas, ya. Mari kita baca ayatnya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an alimah. Ingat-ingat ayat ini. Ya. Sebelum kita ngomong, sebelum kita komen, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yuhibbullah, langsung Allah tidak suka. Bayangkan. Ya. Kalau Allah sudah tidak suka, ya jangan pokoknya. Itu. Ya. Allah nggak suka apa? Allah tidak menyukai ucapan buruk, ya, yang diucapkan dengan jahar, dengan terang-terangan. Ya. Ini ngomong, ya, bicara ucapan yang buruk, ya, atau komen pasang status terang-terangan, kan, al-jahr, ya. Maka ingat ayat ini, la yuhibbullah, Allah itu nggak suka, ya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul, Allah itu nggak suka ucapan-ucapan jelek, ucapan buruk, ucapan kasar, ucapan dusta, ucapan yang nyelekit, yang menyakiti hati orang lain, yang membuli, yang menjelekkan, yang mengejek, yang menjatuhkan, ya. Maka hati-hati, ya. Timbang ini ucapan ini baik apa enggak, ya. Ucapan ini, ya, apakah, ya, menyejukkan atau justru membuat panas, gitu. Maka pilihlah yang baik-baik, ya.
yang mendinginkan suasana, yang mengajak kepada kebaikan, yang tidak menyindir sana menyindir sini, ya, yang menjelaskan kebaikan kepada manusia itu, ya. Karena ingat ketika sekali lagi ucapan kita buruk, selalu hadirkan di dalam kepala hati kita ketika mau berucap, oh Allah nggak suka nih, ya. Kalau saya lakukan ini Allah nggak suka ini, ya. Allah nggak senang, Allah benci artinya itu, ya. Maka di sini menjadi rem bagi kita. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Ya. Boleh kita itu ya mengucapkan sesuatu yang keburukan ya dengan terang-terangan, artinya misalnya orang ini berbuat buruk ya. Kapan? Illa man zulim, ketika kita didolimi ya. Ketika kita mengadu kepada hakim, ini loh orang ini berbuat jahat begini-begini ya. Itu baru boleh ya. Tapi kalau kita menggibah saudara kita, menjelek-jelekannya, ya, maka ini adalah apalagi zaman sekarang, ya media ya isinya adalah ya menjelek-jelekan ini, menjelek-jelekan itu, ya, meng, mengungkap aib-aib itu semua, ya, di media di mana, ya, maka berhati-hati, ya. Sebenarnya kita berhati-hati. Ya, kalau nggak tahu malah lebih baik, ya, nggak tahu aib-aib orang, nggak tahu, ya, malah lebih baik, lebih tenang, ya, taunya cuma apa? Ilmu yang bermanfaat, membaca Al-Quran, ya, mendoakan orang yang baik-baik, masya Allah, ya, selamat sudah itu. Cuman memang zaman ini zaman yang ya kita ini berada di dalam ya, masa yang banyak sekali ujiannya, ya, karena segala fasilitas kita ini lengkap, ya, mau begadang sampai malam lampu ada, listrik ada, masya Allah, ya, di negeri kita ini masya Allah banyak sekali kenikmatan, maka ya manfaatkanlah untuk apa-apa yang Allah sukai. Jangan sampai kita terjatuh kepada apa? Apa-apa yang nggak disenangi sama Allah. Ya. Ini sudah jelas kita sudah tahu sudah, ya. Kita sudah tahu ayatnya nih, ya. Allah itu nggak senang kalau kita ngomong sesuatu yang buruk itu. Allah jelas nggak senang. Kita gibah, oh Allah nggak senang itu. Kita bohong, oh Allah benci itu. Ya. Kita apa jelek-jelekin orang, ngejek orang, Allah nggak senang. Jelas sudah, ya. Wa kana Allahu sami'an alima, dan ya sesungguhnya Allah itu adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi mau seperti apa kita bicara Allah itu tak tahu. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini eh, keutamaan berkata berkata baik. Ya. Dan jangan diremehkan ketika kita berucap baik itu. Ya, orang lain kasar, kita balas dengan kebaikan. Ucapan kita doakan, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, ya, dibalas dengan zikir, ya. Itu jangan diremehkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyak tamrah, ya. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan potongan apa? Dengan potongan kurma. Artinya kalau punyanya cuma kurma dipotong, ya, sepotong buat dimakan, sepotongnya buat disedekahkan. Jadi bukan sekeranjang kurma, enggak. Kurma satu itu dibelah, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun cuma apa? Dengan potongan kurma. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Faman lam yajid kota tamrotin, barang siapa yang nggak nemu, nggak punya harta, ya, meskipun sepotong kurma saja nggak punya, bayangkan ini sudah melarat semelarat melaratnya, ya, nggak punya makanan apa-apa berarti, ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fabi kalimatin thayyibah, maka jagalah kalian dari api neraka dengan ucapan yang baik, bayangkan, ya. Jadi ucapan baik itu bisa menjadi tameng kita dari api neraka, ya. Ucapan yang baik itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Dan sebaliknya, ucapan-ucapan buruk itu ini bisa menarik, ya,
wajah seseorang tertelungkup di atas, ya dipanggang di atas neraka. Ya. Makanya kata Nabi, kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kita ini akan diadab gara-gara ucapan-ucapan kita? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muaz, tidaklah manusia ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka, kakinya di atas, wajahnya di bawah, dipanggang, ya, di atas neraka, illa hasaida asin, melainkan gara-gara hasil panen lisan-lisan mereka. Ya, maka jangan remehkan ucapan baik itu. Itu ternyata bisa menjadi penjaga kita dari panasnya api neraka. Ya makanya kemarin ketika puasa kita dilatih apa? Dilatih diem, dilatih jaga, ya, lisan. Ya. Karena kalau orang puasa masih bohong, masih berbuat ini, masih lisannya nggak terjaga, maka Allah nggak butuh puasanya, bayangkan. Ya. Sampai sebegitu kita dilatihnya menjaga lisan itu ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang keenam, yaitu keutamaan berjalan menuju masjid. Keutamaan berjalan menuju masjid, ya, menuju sholat berjamaah. Ya, ini eh, khususnya bagi bapak-bapak, ya, bagi kaum pria, maka ketika kumandang adzan, ya, segeralah ke masjid, ya, karena setiap langkahnya itu bernilai sedekah. Setiap langkahnya bernilai apa? Bernilai bernilai sedekah. Ya. Dan jangan apa? Jangan bermalas-malasan. Ya. Selanjutnya, faedah yang ketujuh. Faedah yang ketujuh adalah keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, ya, kata beliau, watumitul adza anit tariqis sadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah dihitung sedekah. Ya. Maka ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Sebagai seorang mukmin janganlah suka nutup jalan, ya, jangan suka nutup jalan, ya. Jalan itu harus dijaga, jangan sembarangan pasang perboden untuk kepentingan pribadi, ya. Biarkan jalan itu bisa dilewati. Ada orang yang sakit, dia bisa lewat, ada, ya, ibu hamil mungkin dia sedang kontraksi biar cepat lewat, ya. Ada mungkin yang kecelakaan biar bisa lewat. Jangan justru kita itu apa, menghambat jalan, ya, dengan misalnya apa berdemonstrasi apa akhirnya membakar apa di jalan menghalangi. Jangan, ya. Karena ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kita meyakini bahwasanya menjaga jalan itu, ya, kelancaran jalan itu adalah bagian dari keimanan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah. Iman itu 60 atau 70 lebih cabangnya. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah adalah apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari keimanan kita. Ya. Menambah keimanan kita, menambah pahala. Sebaliknya kalau kita nutup jalan, ya, maka ini berarti tidak memberikan jalan haknya. Ya. Ditakutkan malah apa? Cabang keimanan tersebut malah semakin semakin rontok. Itu yang bahaya. Ya. Bahkan, ya, dengan kita menjaga hak jalan itu, ya, itu bisa menyebabkan masuk surga. Jadi jangan diremehkan. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ada sesuatu yang mengganggu jalan manusia, kita bersihkan, kita jaga, itu ternyata bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Ya.
Makanya Nabi SAW pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh saya melihat ada seorang lelaki dia bersenang-senang bolak-balik ya di dalam surga. Gara-gara apa? Fi syajaratin qataha min zahrit tariq kanatudil muslimin. Gara-gara sebuah batang pohon yang dia potong ya, yang menjuntai ke jalanan dan mengganggu orang-orang muslimin. Ya. Jadi menyingkirkan gangguan, masuk surga bayangkan. Ya. Maka kita takut ketika kita itu malah masang perbodon menutupi jalan apa? Ya takutnya malah apa? Mempersulit jalan kita pula menuju menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada orang sakit pun nggak bisa lewat, ya. Ada orang yang buru-buru punya hajat nggak bisa lewat, ya. Ada orang mau pulang ke rumahnya sendiri saja, ya kadang ya banyak orang yang parkir sembarangan, ya, sampai ya tidak bisa masuk bayangkan. Maka berhati-hati dalam memarkir, dalam ya, dalam ya beradab jalan itu, berikan jalan itu haknya. Ini prinsip sekali lagi seorang mukmin. Dan ketika kita menjaga adab kita, menjaga kelancaran di jalan itu, justru di situ apa? Ya bisa jadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi. Ya. Maka ya, ayo kita berlomba-lomba justru untuk apa? Ya, bersedekah di jalan itu dengan apa? Ya menjaga menjauhkan keburukan-keburukan dari jalan, gangguan-gangguan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, bainama rajulun yamshi bitariq, pernah ada seorang berjalan pada suatu jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq, dia dapati di jalan itu ada duri. Ya. Kalau sekarang mungkin ada paku, ya, ada sesuatu yang membahayakan. Fa'akharahu, maka dia singkirkan, menduri disingkirkan. Apa yang terjadi para hadirin sekalian? Fasyakarallahu lahu faghfarallah. Allah berterima kasih kepada orang tersebut, Allah ampuni dosa-dosanya subhanallah. Ya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih ini. Ya. Artinya janganlah kita menyepelekan ya masalah jalan ini sudah ini sumber sedekah, sumber ampunan, bahkan sumber ya sarana jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan main-main dengan jalan, ya. Mempersulit jalan atau ya memalak orang di jalan atau menyebar paku di jalan atau pasang perbodon atau apa parkir sembarangan, hati-hati, ya. Selanjutnya yang ke-8. Pada yang ke-8 yaitu makna sedekah secara umum, ya. Jadi sedekah di dalam hadis ini itu mencakup seluruh amal soleh, ya. Karena jelas-jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, bahwasanya sedekah itu adalah semua bentuk amal soleh, menyingkirkan gangguan dari jalan, menolong orang. Ya. Nah ini menunjukkan memang makna sedekah dalam hadis ini adalah sedekah secara luas, ya. Tapi jangan sampai kemudian yang luas ini kita bawa nanti ya ketika ada ayat atau hadis khusus yang tentang harta kemudian ya oh ini masa mananya sedekah secara umum jangan. Ya maka harus benar-benar kita ketika kita mau menyelami, memahami makna ya dari Al-Quran maupun hadis, ya maka pahamilah ya dengan apa sesuai dengan porsinya, ya dan senantiasa kembali merujuk kepada penjelasan para para ulama kita. Ya. Kemudian yang ke-9 yaitu adalah banyaknya dosa-dosa manusia. Ya bayangkan saja 360 persendian wajib disedekahi. Kalau tidak disedekahi maka ya berdosa. 300 sekian dosa. Ya, ini menunjukkan apa? Ketika seorang manusia itu dia kurang beramal, kurang bersyukur, kurang berzikir, kurang bersedekah, maka bisa jadi dia memproduksi ratusan dosa. Ya, harusnya dia berucap baik, malah berucap buruk. Harusnya menjaga jalan, dia malah nutup jalan. Bayangkan.
ya. Harusnya nolong orang malah mentung orang, ya. Ini sendi-sendinya dipakai apa? Ya. Sudah nggak disedekahi malah dipakai maksiat, bayangkan. Ya. Ini baru nikmat sendi, belum nikmat apa lagi, menikmat gigi, nikmat mata, masya Allah, nikmat rambut ada berapa itu? Ya, maka subhanallah, ya kita ini banyak sekali dosa. Ya, maka kita ini harus banyak banyak minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak banyak istighfar. Ya, Nastagfirullah wa natubu ilaihi. Dan yang terakhir, ya, faedah yang terakhir dari hadis ini, yaitu adalah motivasi untuk banyak-banyak bersedekah dan beramal sholih. Ya, bersedekah, ya, bersedekah dengan harta kita, ya, apa yang bisa kita berikan, ya. Di dalam sebuah hadis eh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, an Marsad ibni Abdullah al-Muzani, dari Marsad bin Abdullah al-Muzani, beliau berkata, kana awwalu ahli Misra yaruhu ilal masjid wa ma ra'aituhu dakhilan al-masjida qattu illa fi kummi sadaqatun. Ya. Dahulu, yaitu gurunya, ya, yang memiliki kunyah Abul Khair, ya. Nah, kata muridnya, ya, orang yang pertama kali masuk atau berangkat ke masjid adalah orang ini, itu Abul Khair ini. Ya. Selalu pertama masuk masjid ya orang ini. Ya. Wa maraitu dakhilan al-masjid qattu, dan tidak pernah saya melihat Abul Khair ini masuk ke dalam masjid, ya, nggak pernah sekalipun, melainkan di sakunya itu pasti ada sedekah. Jadi setiap masuk masjid, yang pertama kali masuk masjid dia, dan setiap masuk masjid pasti di kantongnya dia bawa sedekah. Imma fulus, baik itu bentuknya uang, wa imma khubs, ataupun roti, wa imma qamah, atau tepung, ya. Hatta rubbama ra'aitul basala yahmiluhu. Bahkan saya pernah melihat bawang, ya, bawang putih, bayangkan dibawa, ya. Sampai saya itu bertanya, wahai Abul Khair, in hada yuntinu thiyabaka. Kenapa kau bawa bawang putih ini? Kamu bawa di kantong ini menjadikan pakaianmu menjadi bau. Ya. Maka Abul Khair ini pun menjawab, ya benar Habib, wahai ibnu Habib. Ama ini lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghairah. Saya ini bawa ini bawang putih ini karena saya cari-cari di rumah, nggak ada yang bisa saya sedekahkan kecuali ya ini. Cuma bawang ini tok satu yang saya punya di rumah, bayangkan. Ya. Kalau sekarang itu betapa melaratnya begitu, nggak punya apa-apa cuma bawang, bayangkan. Ya. Kemudian kata beliau, ya, kenapa kau maksa bawang pun dibawa, ya, disedekahkan? Innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kenapa kau saya maksa ini sampai tiap hari bawa sedekah, bahkan sampai bawang ini tak bawa, tak sedekahkan. Sesungguhnya dulu pernah ada seorang di antara sahabat Nabi. Saya pernah bertemu seorang sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi ini berkata kepada saya bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu." Yang akan menjadi payungnya orang beriman, ya, menjadi naungannya orang beriman nanti hari kiamat adalah sedekah-sedekahnya, ya, biar nggak kepanasan di padang mahsyar nanti. Itu ternyata sedekah kita yang kita tabung dari sekarang, ya. Makanya sampai, ya, tabiin ini Abul Khair ini sampai setiap hari sedekah, ya. Maka ini motivasi bagi kita sekalian untuk rutin bersedekah setiap harinya. Ini mungkin akhir apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini.
saya kembalikan kepada Al-Akh eh, Ramdhani, wallahu ta'ala alam. Untuk sesi tajab saya kembalikan kepada Ustadz Ramdhani. Waliyatafadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah sudah dibahas secara terperinci faidah-faidah yang terkandung di dalam hadis yang ke-26. Mungkin ada sedikit waktu Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan jika ada hal yang ingin disampaikan pada Ustaz Ashar, dipersilakan melalui kolom chat atau langsung saja bisa dibuka mic-nya. Jadi langsung berdialog dengan Ustadz jika ada pertanyaan. Melalui kolom chat belum ada Ustadz. Dari Bapak Ibu juga mungkin bisa langsung saja jika ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan masih cukup waktunya. Nampaknya tidak ada Ustadz. Mudah-mudahan sudah Oke, jelas ya yang disampaikan dari ya, tinggal diamalkan tadi. ya, insya Allah. Dari saya mungkin satu Ustadz. Nggih, Yang tadi dibacakan sewaktu khutbatul hajah gitu Ustaz, kan ada waqulu qaulan sadida gitu. Jadi nggih. kita berkata dengan benar. Itu maksudnya itu bagaimana Ustaz? Ada pertanyaan kadang-kadang kawan, apakah kita nggak boleh bercanda gitu Ustaz? Kemudian apakah kita harus berkata yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, tidak boleh berkata yang lain-lainnya, apa bagaimana katanya? Begitu Ustaz, ada pertanyaan dari kawan-kawan gitu. Nggih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, apa ini maksud dengan ucapan yang benar di situ? Ya, apakah berarti kita nggak boleh bercanda? Ya, tidak boleh. Ya, sembarangan berucap, langsung diem terus. Ya, jawabannya adalah bukan. Ya, jadi bercanda boleh. Ya, kita mau ngobrol sama orang boleh. Ya, saling bertanya keadaan atau berkenalan. Ya, mencairkan suasana boleh. Ya, selama memang ucapan-ucapan itu adalah tidak sampai derajat kemaksiatan atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau sudah sampai ucapan-ucapan yang memang dilarang dalam Islam, ya, seperti misalnya ghibah, kemudian dusta, seperti misalnya menipu, ya, atau saling menjelek-jelekkan, saling mengejek, kan jelas ada larangannya, ya. Maka ucapan-ucapan yang dilarang itu haram hukumnya, nggak boleh diucapkan. Ya. Adapun selain itu, ya, perkataan-perkataan yang mubah, ya, yang tidak dilarang maka diperbolehkan. Ya. Apalagi tentu saja lebih baik lagi kalau memang ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan-ucapan yang baik, ya. Eh, selain apa namanya tujuannya baik, juga adalah ucapan-ucapan yang memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan-ucapan zikir, ucapan-ucapan doa, ucapan-ucapan yang mengajak manusia kepada Allah, ya, ke jalan Allah, mengingatkan manusia, maka tentunya itu adalah itu yang terbaik. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, ya. Maka itu yang terbaik. Namun bukan, sekali lagi, nggak boleh kita bercanda, boleh bercanda, ya, tapi jangan sampai melewati batas. Misalnya berbohong ketika bercanda, nah, ini nggak boleh, ya. Atau bercanda dengan menjelek-jelekkan, ya, bercanda dengan mengejek, makanya ini nggak boleh, ya. Tapi sekali lagi selama itu masih dalam batasan mubah, ya, tidak ada larangan di situ, maka boleh saja, wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan satu Ustaz dari ibu-ibu. Ini silakan. Mohon maaf Ustaz, mohon izin bertanya. Untuk sedekah bagi orang tua yang sudah meninggal, bagaimana Ustaz? Apakah bisa? Kalau bisa untuk penyampaiannya misal ke masjid, apa perlu disebutkan ini sedekah atas nama orang tua atau bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya.
ya. Sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ya, maka ini adalah sebuah hal yang disyariatkan. Ya, dulu pernah ada sahabat eh, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Ketika ibunya meninggal dunia, Abu Ubaidah ini sedang berada di Syam, ya, tidak ada di sisi ibunya. Maka ketika pulang, ya dia pun sedih. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, saya tidak ada di sisinya. Ya. Kalau saya bersedekah dengan kebun saya ini, saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Apakah bermanfaat untuk ibu saya? Ya. Saya sedekahkan kebun saya ini atas nama ibu saya. Apakah bermanfaat untuk ibu saya? Maka kata Nabi SAW, iya bermanfaat untuknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh kita itu bersedekah dengan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, dan itu sampai pahalanya kepada orang yang sudah wafat tersebut, ya, berdasarkan hadis tadi, ya. Apakah perlu disebutkan atau tidak? Ya, kalau bisa disebutkan maka ya tidak mengapa, kalaupun tidak pun tidak mengapa. Yang penting sudah kita niatkan, ini adalah saya niatkan pahalanya untuk ibu saya, gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita jelaskan pun tidak mengapa, misalnya kita bangun masjid, ini adalah atas nama ibu saya, ya, ibu Fulana binti Fulan misalnya, maka tidak mengapa, ya, boleh sebagaimana tadi Abu Baidah pun mengatakan saya sedekahkan ini, ya, atas nama ibu saya, begitu, ya. Itu wallahu ta'ala alam. Ada sambungan pertanyaan dari Silakan. yang lain, Ustadz. Satu lagi mungkin, insya Allahnya Bapak Ibu kita cukupkan. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Nggih. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk kurban bagi yang sudah meninggal maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ada yang berpendapat disyariatkan dan ada yang berpendapat tidak, ya. Karena eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak didapati mereka berkurban atas orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, secara khusus, ya. Padahal banyak sahabat-sahabat yang sudah meninggal dunia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya meninggal oleh Khadijah, tapi tidak pernah ada riwayat beliau menyembelih untuk Khadijah, ya, berkorban atas, ya. Padahal beliau berkorban dengan banyak sekali, ya. Jadi bukan hanya satu, tapi ya puluhan ekor kambing, tapi tidak tidak ini untuk si fulan, si fulan gitu nggak ada, ya. Maka walau salalam ini mungkin yang pendapat yang lebih rajih bahwasanya untuk kurban, ya, insya Allah adalah untuk mereka yang masih hidup, ya. Eh, karena sekali lagi tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwasanya dulu Rasulullah maupun para sahabat secara khusus berkurban untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka untuk ibadah kurban adalah untuk kita yang masih hidup, untuk kita dan keluarga kita saja. Namun sekali lagi, ketika kita berkurban, maka insya Allah orang tua kita pun akan, ya, mendapatkan pahala, karena anak itu adalah alwaladu min kasbi abih. Anak itu adalah bagian dari amalan orang tuanya, ya. Jadi justru dengan kita berkurban sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi kurban yang diterima, dan orang tua kita pun akan mendapatkan hasilnya juga, menikmati hasilnya juga. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita cukupkan Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan ini karena sudah cukup larut dan ini. Jadi mohon kesediaan Ustadz untuk menutup kajian ini dengan doa Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Oke. Bapak sekalian, mari kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ahyaitana waj'alhu al-waritha minna.
Allahumma ja'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.